Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga diberikan kelancaran ibadah puasanya. Nah, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilmi Aliyah, NIM 17010075, Prodi Bimbingan dan Konseling A1 2017 dari IKIP Siliwangi Cimahi. Nah, di sini saya akan menayangkan hasil presentasi atau penelitian yang saya telah buat. Untuk judul proposal penelitiannya akan ditampilkan dari video ini ya. Sebelum itu, terima kasih juga kepada dosen pengampu Bu Gida Kadarisma, MPD, yang telah berkenan untuk bersedia melihat video tugas individu dalam channel YouTube saya. Baik, agar dapat mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama ya. Selamat menyaksikan. Mata kuliah dari penelitian kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan konseling kelompok. Apa sih pengertian layanan konseling kelompok itu? Di sini, menurut Prayitno 1995, menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan dinamika kelompok. Maksudnya, semua peserta di dalam kelompok saling berinteraksi, bekerja sama, mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Serta apa yang dibicarakan akan bermanfaat bagi setiap anggota kelompoknya. Baik, di sini juga konseling kelompok mempunyai tujuan-tujuannya. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Pengertian dari tujuan umum adalah membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi siswa, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi dalam kalitan ini. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus konseling kelompok memiliki tujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang berhubungan dengan permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta. Nah, di sini juga konseling kelompok mempunyai komponen-komponen konseling kelompok. Apa aja sih komponen konseling kelompok itu? Yang pertama ada pemimpin kelompok, yang kedua anggota kelompok. Apa sih pengertian dari pemimpin kelompok? Yaitu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan konseling kelompok. Dan yang kedua ada anggota kelompok, yaitu keanggotaannya merupakan salah satu unsur pokok dalam proses berjalannya kehidupan kelompok. Nah, konseling kelompok juga memiliki teknik yang digunakan dalam konseling kelompok. Apa sih tekniknya? Di sini, melalui dinamika kelompok, setiap anggota kelompok diharapkan mampu berdiri atau bersikap sebagai perorangan yang sedang mengembangkan kemandiriannya dalam interaksi dengan orang lain. Ini tidak berarti bahwa pendirian seseorang lebih ditonjolkan daripada kehidupan kelompok. Secara umum, dinamika kelompok akan terwujud dengan baik apabila kelompok tersebut benar-benar hidup, mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai, dan membuahkan manfaat bagi masing-masing anggota kelompok. Juga sangat ditentukan oleh peranan anggota kelompok. Nah, konseling kelompok juga di sini mempunyai tahapan-tahapan. Apa aja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, yang keempat ada tahap pengakhiran. Nah, pengertian dari tahap pembentukan adalah tahap pembentukan merupakan suatu pengenalan atau tahap diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Yang kedua ada tahap peralihan adalah membangun iklim saling percaya yang mendorong anggota menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal. Yang ketiga ada tahap kegiatan, merupakan tahap inti dari kegiatan konseling kelompok dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terbahasanya secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh semua anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri. Yang terakhir ada tahap pengakhiran, merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan konseling kelompok dengan tujuan tuntasnya topik yang
dilibatkan atau dibahas oleh kelompok tersebut. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan client center. Apa sih pengertiannya? Di sini, menurut Corey 1995, hanya sedikit menaruh simpati pada sistem yang didasarkan pada suatu asumsi bahwa seseorang individu tidak bisa dipercaya, dan oleh karenanya diberikan arahan, motivasi, instruksi, hukuman, ganjaran, serta pengelolaan oleh orang lain yang kedudukannya superior dan seorang pakar. Konseling juga ini berpusat pada klien, difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan konseli untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Dalam hal ini, konseli adalah orang-orang yang mengetahui dirinya sendiri, orang yang harus menemukan tingkah laku yang pantas bagi dirinya. Nah, client center juga di sini mempunyai tujuan. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama ada keterbukaan. Tujuan ini adalah pada pengalaman perlu memandang kenyataan tanpa mengubah bentuknya, supaya sesuai dengan struktur diri yang tersusun terlebih dahulu. Yang kedua ada kepercayaan terhadap organisme sendiri. Salah satu tujuan terapi adalah membantu klien dalam membangun rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, ada tempat evaluasi internal. Dia menetapkan standar-standar tingkah laku dan melihat ke dalam dirinya sendiri dalam membuat putusan-putusan dan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Selain itu, ada pun juga ciri-ciri dari konseling client center. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, konseling client center difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Yang kedua, konseling client center difokuskan pada orang yang paling mengetahui dirinya sendiri, adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya. Yang ketiga, konseling client center menekankan dunia fenomenal klien dengan empati yang cermat dan dengan usaha untuk memahami klien. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Apa sih pengertian dari motivasi belajar itu? Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau atau ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau menghilangkan perasaan tidak suka itu. Jadi, motivasi dapat diserang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang. Lingkungan merupakan salah satu faktor dari luar yang dapat menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang untuk belajar. Adapun fungsi belajar, apa sih fungsinya? Yang pertama ada mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku seorang atau setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Yang kedua, ada sebagai pengarah tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, motivasi belajar juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Apa aja sih? Yang pertama ada faktor individual seperti kematangan, pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua ada faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarinya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Yang ketiga ada faktor internal yang berupa jasmani, psikologis, dan faktor kelelahan. Yang keempat ada faktor eksternal, yaitu terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, maupun faktor dari masyarakat. Nah, di sini juga ada upaya membangkitkan motivasi belajar. Apa aja sih? Yang pertama ada memperjelas tujuan, yang kedua membangkitkan minat, yang ketiga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, yang keempat berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa, yang kelima ada berikan penilaian, yang keenam berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, yang ketujuh ataupun yang terakhir ciptakan persaingan atau kerjasama. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang materi metode penelitian atau pendekatan penelitian. Apa sih pengertiannya?
merupakan yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku diamati. Menurut Criswell tahun 2008 mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Nah, pendekatan penelitian dibagi menjadi 4, yaitu ada tempat penelitian, kedua waktu penelitian, yang ketiga ada subjek penelitian, yang keempat ada objek penelitian. Apa sih yang disebut dengan tempat penelitian? Yaitu tempat penelitian yang digunakan untuk penelitian ini untuk siswa kelas 10 SMP Darul Cihampelas tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua ada waktu penelitian. Waktu yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan Mei 2020 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Nah, yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek penelitian siswa kelas 10 SMP Darul Cihampelas tahun pelajaran 2020 sampai 2021 adalah siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Untuk mengetahui siapa saja yang memiliki motivasi belajar rendah, di sini melakukan adanya wawancara terlebih dahulu kepada guru bimbingan konseling dan melaksanakan observasinya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah objek penelitian. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah pengaruh konseling kelompok melalui meningkatkan motivasi belajar kelas 10 SMP Darul Cihampelas. Nah, di sini juga ada metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 4, yaitu ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumen, yang keempat ada skala sikap. Apa sih pengertian dari observasi? Yaitu menganalisis keterlaksanaan konseling kelompok, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Adanya keterlaksanaan tersebut, siswa ketiganya secara perlahan ada peningkatan dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Ini sesuai dengan penelitian yang sudah saya observasi. Nah, juga observasi dibagi menjadi 2, yaitu observasi berperan adalah observasi yang melibatkan penelitian dengan kegiatan yang sedang diamati. Ada juga observasi non-partisipan, suatu observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung, hanya sebagai pengamat independen. Nah, yang kedua ada wawancara. Pengertian wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber atau pewawancara. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Di sini juga ada dokumen. Pengertian dari dokumen adalah sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Biasanya dokumen ditulis di kertas memakai tinta, tulis tangan, dan media elektronik ataupun media cetak. Nah, dokumentasi juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada dokumen pribadi, dokumen resmi, dan juga metode dokumentasi. Dokumen pribadi yaitu terdiri dari buku harian, surat pribadi, atau autobiografi. Yang kedua ada dokumen resmi, terdiri dari dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, dan instruksi-instruksi dari lembaga tertentu. Sedangkan dokumen eksternal biasanya berisi tentang majalah, buletin, dan pertanyaan yang disiarkan pada media massa. Yang terakhir ada metode dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi resmi internal. Yang terakhir ada skala sikap, adalah suatu kelompok atau psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset atau penelitian. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3, yaitu ada reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga adalah verifikasi data. Apa sih yang disebut dengan reduksi data? Ia adalah data yang diperoleh dari jurnal lainnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinai. Yang kedua, penyajian data adalah langkah ini diberikan atau dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Yang ketiga, yang terakhir, verifikasi data adalah kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data.
Baik, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan kepada kalian semua. Semoga materinya bermanfaat ya. Dan terima kasih juga yang sudah menonton YouTube saya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.